senam. Ya. Nah, jadi berkumpul bersama-sama saudara-saudara seiman. Dan waktu mereka senam, mereka itu menari-nari dengan apa? Lagu dunia. Dan mohon maaf, apakah pakaian senam itu layak? Dan bertemu dengan saudara seiman, apakah itu layak? Sungguh sangat tidak sopan. Karena pakaian yang dipakai membentuk lekukan tubuh. Dan gerakan-gerakan yang mereka gerakkan juga gerakan seperti apa? Bagaimana antara kaum Adam dan Hawa? Apakah itu berkenan? Kalau mau olahraga kan bisa di rumah. Kenapa harus bersama-sama dengan saudara seiman? Ya, dan kemudian berkumpul lagi untuk apa? Membuat satu acara dengan menyewa apa? Hotel yang apa? Mahal. Tetapi banyak bahkan yang mendukung hal-hal seperti ini tidak berani menegur. Ya, jadi kalau ada acara-acara seperti ini, saya sampaikan alangkah durhakanya saudara melakukan hal itu. Sekalipun engkau berkata dengan saudara seiman, ya, atau engkau melakukannya di depan gereja. Gereja bukan untuk tempat senam. Gereja bukan tempat olahraga. Sekalipun engkau mengatakan itu untuk kesehatan. Gereja tempat memuji dan memuliakan Elohim. Masakan engkau bersenam-senam di sana dengan pakaian yang tidak layak dan tidak sopan? Ya, ini Manado bertobat ini. Jangan sampai ditunggang balikan dulu baru bertobat. Jangan lakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Elohim. Dan bukan hanya Manado, ya, banyak wilayah-wilayah di Indonesia ini yang bahkan dihubungkan dengan hal-hal duniawi. Salah satu contoh, Hari Raya Imlek. Itu jelas semua kita tahu itu hari rayanya siapa, siapa yang disembah di sana, ya. Dan apa logo-logonya? Saya sampaikan kepada kita, ya, untuk mengucapkan apa itu? Gong Si Pacai, satu lagi Cap Gobeng, Kyonghi, ya. Nah, ini namanya orang-orang Kristen masih sanggup untuk mengucapkan itu dan memakai logo-logo mereka. Saya katakan berkenan tidak? Tidak. Tapi jangan karena menjaga hati, apalagi ya, mereka ini domba-domba tambun, ya. Sang pemberi berkat yang banyak ke gereja biasanya dari mereka ini, ya. Sehingga takut untuk menegur segala kesalahan. Ikut pula mengucapkan apa tadi? Yang terakhir, Kyonghi. Coba saudara cek, itu salam kepada siapa? Cek. Jadi jangan libatkan dirimu dengan apa yang bertentangan dengan firman. Lebih parahnya lagi, buat acara di dalam gereja menari-nari, ya, acara Natal menari-nari. Alangkah durhakanya gereja di zaman ini. Jadi kalau engkau mengaku sebagai anak Elohim, janganlah engkau samarin serupa dengan dunia ini. Jangan engkau campurkan hal-hal yang merupakan segala sesuatu pemberontakan di hadapan Elohim. Engkau campurkan ke dalam tempat yang kudus. Parah itu, ya. Saya lihat di perayaan Natal tahun lalu, ada satu gereja, mereka memakai baju merah putih, sekalipun melambangkan Indonesia, dan menari-nari di altar. Tariannya juga, mohon maaf, ada yang menghadap ke belakang seperti ini, pakai celana ketat, saudara, perempuan. Apakah itu layak? Dan bagaimana tentang hamba-hamba? Menegur tidak? Banyak yang tidak mau lagi menegur orang-orang seperti ini. Takut nanti nggak datang ke gereja, nggak berjalan persepuluhan, nggak berjalan persembahan, serakah. Dan banyak juga umat manusia yang tidak mau ditegur dalam hal ini, sehingga dia hanya mencari gereja yang tidak mau menegur kesalahannya. Kalau semua saya tegur kalau memang itu salah. Jadi bertobat. Jangan hanya mencari segala sesuatu yang merupakan cerita dongeng. Engkau akan dilayakkan, engkau akan diberkati di zaman ini. Itu cerita dongeng yang hanya mengkhotbahkan khotbah kemakmuran. Karena ini zamannya, khotbah yang harus disampaikan kepada jemaat adalah pemurnian, penyucian. Pelayanan Elia lah yang harus dibangkitkan di akhir zaman. Perobekan. Saat
Kalau tidak diterima ya sudah, tegur apa yang salah. Jadi jangan bangga di saat engkau diangkat-angkat gembalamu. Ya, di saat ada keperluan apa-apa engkau ditelepon, Bu, kita akan mengadakan ini ya Bu ya. Tanpa engkau sadari, engkau hanya apa? Menjadi domba tampung sapi perah. Ya, tetapi engkau bangga di saat engkau diandalkan, diunggulkan untuk pendanaan. Keselamatan itu tidak bisa dibeli. Itu cuma-cuma. Saking berharganya. Jangan engkau pikir dengan berkat-berkatmu yang banyak ke gereja engkau sudah dilayakkan di hadapan Elohim. No. Bukan uangmu yang menyelamatkanmu. Bahkan kebanyakan, hai engkau orang kaya, saya katakan, bahkan hartamu menjadi jerat bagimu. Kalau memang engkau orang kaya yang benar-benar berkenan di hadapan Elohim, sudah, berikan hartamu kepada fakir miskin. Bukan supaya apa? Engkau diunggulkan di dalam gereja, duduk di depan. Praktek akan firman ini, praktek akan cerita-cerita di dalam buku yang sempurna ini masih nyata di akhir zaman. Yang berpakaian bagus didudukkan di depan, ya kan? Yang berpakaian compang-camping bahkan berdiri di belakang. Saya pernah dan sering saya menemukan hal-hal seperti ini. Dulu di gereja saya, kalaupun didengar gembala itu silahkan, ya. Saya pernah beribadah di satu tempat, dan ada satu keluarga yang merupakan pendonatur di gereja ini, dan saya tahu itu, ya. Mereka selalu duduk di depan dan berdoa syafaat. Herannya saya, gembala itu tahu kalau bapak ini masih merokok. Saya katakan, sudah berapa tahun Pak itu jemaatnya? Bahkan berpuluh-puluh tahun. Sudah berapa tahun dia merokok? Ya dari dulu. Tidak ada perubahan. Dan dibuat lagi sebagai apa? Pendoa syafaat. Ya. Kalau seseorang itu kita lihat, kita temui kesalahan-kesalahannya, saya sampaikan kepada gereja-gereja, jangan pernah menempatkan dia di dalam pelayanan. Waktu kami seminar di Medan, ada seorang ibu cerita kepada saya, kalau suaminya terikat dengan dosa, ya, dan seluruh gereja tahu dosanya ini, tetapi dia dipercayakan pelayanan untuk perjamuan kudus, ya. Apa dosa yang dilakukannya? Dan ini bukan hanya ibu ini, banyak orang yang telah menceritakan hal seperti ini kepada saya, ya. Waktu di NTT, di Sulawesi, di Medan, di Jakarta, ya. Suami-suami mereka pelayanan di dalam gereja, tetapi gereja tahu ada yang berzinah lah, ada yang masih main judi lah, ada yang masih merokok lah, ya. Tetapi mereka ini pendonator. Karena mereka pendonator, sehingga gereja-gereja menempatkan mereka untuk pelayanan. Saya katakan, kalau ada gembala-gembala yang seperti ini, bertobat saudara. Sebab apa? Penghakiman nyata atas hidupmu. Bukankah altar itu kudus? Masakan hanya karena berkatnya banyak, engkau pun menempatkan dia di dalam pelayanan kudus. Apalagi pelayanan perjamuan. Jangankan pelayanan perjamuan, penerima tamu pun tidak layak. Jadi bagi para gereja-gereja, sebarkan ini, siarkan ini. Saya sampaikan kepada gembala-gembala yang masih menempatkan orang-orang seperti ini di dalam pelayanan gereja. Saya katakan bertobat, apalagi terlebih karena dia itu sebagai pendonator di dalam gerejamu. Bukankah cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan? Tetapi orang banyak yang mencari seperti ini. Baginya pendeta-pendeta, apalagi mengajarkan berita-berita yang keras seperti ini, pengajaran keras seperti ini. Enggak betul itu, sesat itu. Siapa yang mereka cari? Ya ini tadi, guru-guru yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi saudara-saudara terkasih, jangan pernah palingkan telingamu dari kebenaran, sekalipun kebenaran itu benar-benar menusuk dan
butuhkan di akhir zaman. Yang kita butuhkan di akhir zaman adalah nasihat dari para nabi. Karena nabi yang dipercayakan oleh Elohim untuk melihat apa yang salah, apa yang kurang dari diri kita. Siapa nabi-nabi yang akan dipakai itu? Firman-Nya. Orang-orang yang dikaruniakan di dalam karunia-karunia tersebut. Makanya jangan terlalu anti dengan orang-orang berkarunia. Ya, tanpa disadari kalau orang anti dengan karunia karena apa? Satu, dia iri. Kedua, dia tidak mengalami. Ya, ketiga, dia tidak merendahkan hati. Bukankah firman berkata, percayalah walau tidak melihat. Jadi banyak manusia akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Sudah dibuka kebenaran, udahlah gak benar itu. Tetapi membuka telinganya untuk apa? Cerita dongeng. Engkau akan diberkati, anak cucumu akan diberkati, sampar dan kelaparan tidak akan menimpamu. Yang seperti inilah yang dicari di akhir zaman. Cerita-cerita dongeng. Sementara kita sudah melihat bagaimana zaman, ya, kita sudah melihat bagaimana keadaan. Tetapi cerita-cerita dongeng inilah yang dicari dan diinginkan oleh umat manusia. Seperti cerita siapa? Cinderella. Siapa lagi cerita dongeng? Ya, putri salju, putri tidur. Inilah yang diinginkan oleh manusia di zaman ini. Masakan tanam sayur, ya. Di zaman itu kita percaya Dia memberkati, Dia menyertai, luar biasa. Ya, kita tidak akan dibiarkannya kelaparan. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang hebat? Saya katakan. Terus Tuhannya Rasul Paulus siapa? Di mana saat itu? Terus Tuhannya si Elia di mana saat dia dikejar-kejar Izebel? Terus Tuhannya para rasul kemana? Waktu para rasul dianiaya. Paham? Apa mereka tidak punya Tuhan? Apa mereka tidak punya Elohim? Bahkan Elohim mereka sangat dekat. Elohim mereka Elohim kita juga. Mereka sangat dekat dengan Elohim itu. Mereka saja yang sudah sangat dekat. Tetapi lihat, di saat Stefanus dilempari, apa yang terjadi kepada Stefanus? Apakah batu itu mental, tidak kena ke tubuhnya? Bahkan dia mati dilempari. Di saat Rasul Paulus hendak dipenggal kepalanya, apakah tiba-tiba mesin pemenggal itu terhalang sehingga tidak dia jadi dipenggal? Banyak orang yang tidak tahu akan hal ini tanpa disadari karena mereka tidak siap masuk ke dalam penderitaan. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Jadi orang-orang yang sok-sokan, ngapain takut, ngapain pergi ke gunung, ngapain pindah dari kota? Bukankah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat? Saya katakan, tiba hari tidak bisa membeli dan menjual. Oke, stokmu masih ada, habis stok, ya, tidak bisa membeli dan menjual. Tetapi tidak menerima tanda itu. Saudara di kota hidup full AC, tanpa AC susah. Gimana bertahan? Kebodohan yang kalian lakukan, ya. Jadi jangan konyol. Anaknya kelaparan, mak, lapar mak. Bertahan ya nak ya. Kita kan tidak menerima tanda bilangan itu. Percaya, nanti Elohim akan menolong kita. Ditunggu-tunggu nggak datang. Padahal pertolongan itu datang di saat apa? Di saat kita ada ruang, ada kesempatan. Ya, tetapi manusia tidak mempergunakan ruang dan kesempatan itu. Akhirnya apa, Pak? Mati sia-sia? Benar? Jadi jangan sosok berkata, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Ya. Kalau sudah saya katakan, terus di mana Elohimnya Rasul Paulus ya? Di mana Elohimnya Petrus? Petrus begitu dekat dengan dia, benar? Yohanes juga dekat enggak dengan dia? Wow, sahabat karibnya siapa? Petrus. Siapa lagi? Yohanes. Siapa lagi? Yakobus. Itu sangat karib dengan Yahusua. Tetapi coba, waktu Yohanes dimasukkan ke dalam kuali,
gol itu? Masuk. Hanya dia selamat itu saja, karena dia mau dipakai untuk pewahyuan. Tetapi coba Petrus matinya bagaimana? Bagaimana nih kita matinya Petrus? Lawannya, salib terbalik. Coba, kalau kita mengatakan dia Tuhan yang akan menolong kita, dia Tuhan yang akan menyertai kita. Lah, waktu Petrus salib terbalik, di mana Elohim? Apa mereka tidak punya Elohim? Mereka punya. Tetapi semuanya itu harus dijalani oleh mereka. Semua ini bahkan teladan-teladan bagi kita untuk melihat hari esok. Supaya di saat kita menderita karena kebenaran kita tidak putus asa. Jadi tanpa disadari orang yang berkata seperti itu karena tidak siap menderita. Jadi kalau saudara tidak siap menderita, saya katakan gak usah capek-capek pergi ke gereja, gak usah capek-capek berdoa, percuma. Kalau tujuanmu datang ke gereja, datang beribadah hanya untuk khotbah kemakmuran saja. Kalau belum siap masuk ke dalam penderitaan, gak murid namanya. Coba ingat, suatu saya sampaikan itu di Makassar itu ya. Saya bilang, Bu, ingat gak waktu orang-orang yang jiwanya itu sudah diselamatkan, mereka menjerit kepada Bapak, Bapak, sampai kapankah engkau akan menghakimi bumi ini? Kapankah masanya, kapankah waktunya? Coba kita buka dulu Wahyu pasal ke-6 ini. 6 apa 5 ini? Karena ini sering diabaikan. Wahyu 10. Oke. Dan ketika anak domba itu, Wahyu pasal ke-6 ayat yang ke-9 dan selanjutnya ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian mereka yang mereka miliki. Nah, coba cek. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman. Jadi yang berseru itu adalah jiwa-jiwa orang-orang yang telah dibunuh karena firman dan karena kesaksian. Namun mereka ini sudah dibunuh ya, sudah menjadi anak sulung, paham? Sudah mati ini ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka, sampai genap. Jadi waktu saya katakan ini, coba jiwa-jiwa orang yang dibunuh saja mereka berseru dengan nyaring, suara mereka mengatakan kepada Bapa, berapa lama lagi kah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi ya. Jadi hal ini harus kita pahami. Jangan karena sesungguhnya engkau tidak siap menghadapi penderitaan ya, engkau buat tamengmu. Oh, Tuhan itu maha kuasa, kita tidak diberikan roh penakut, Dia akan melindungi, perang dan sampar tidak akan mengikuti, tidak akan menimpa kita. Lihat yang di Yeremia itu, bagaimana bahkan yang mengaku sebagai nabi, dia mengatakan Elohim berfirman kepadaku, katanya, kita tidak akan tertimpa perang banyak, kita tidak akan tertimpa sampar
Ya, itu kata Nabi itu. Tetapi apa yang dikatakan Elohim? Bahkan dia yang bernubuat itu. Nubuatnya apa? Cerita dongeng berarti ya. Jadi yang saya maksud cerita dongeng itu apa? Nubuatan-nubuatan palsu, cerita-cerita palsu yang hanya mengenakan telinga saja. Itulah cerita dongeng. Jadi yang di dalam Yeremia itu, seorang nabi bernubuat kepada umat Israel. Mereka berkata, dia berkata, kalau seluruh umat itu akan dibebaskan dari sampar dan perang. Tetapi Elohim berkata, dia hanya menyatakan rekaan hati saja. Aku tidak berfirman kepadanya. Bahkan dia beserta anak cucunya akan tertimpa perang dan kelaparan dan sampar. Ya. Jadi jangan mengharapkan khotbah-khotbah kemakmuran di akhir zaman. Gak ada lagi. Saatnya yang harus yang menjadi kebutuhan adalah pelayanan Elia, pelayanan perobekan, pelayanan penyucian, pemurnian. Seharusnya itulah yang harus saudara harapkan. Apa yang salah dari diri saya? Mohon tanya kepada Elohim supaya saya tahu untuk memperbaiki itu. Bukan di saat pakaianmu ditegur, engkau pun mencari gereja yang tidak menegur, ya. Bukan di saat dandananmu ditegur, engkau pun mencari gereja yang tidak mengurusi dandananmu. Hai para wanita-wanita, hai para kaum Hawa, saya sampaikan di sini, ya. Waktu di Medan atau di Jakarta mungkin itu, Jakarta kali ya, di Jakarta. Tiba-tiba Elohim mengingatkan kepada saya untuk menegur jemaat, terkhusus kaum Hawa. Dalam apa? Ini simple, hal kecil yang sudah umum, ya. Perkara alis. Saya tidak tahu kenapa saat itu, kenapa hal itu dibukakan hari itu. Saya katakan, penghinaanlah yang kita lakukan di hadapan Elohim jikalau kita merubah bentuk yang sudah diciptakan Elohim. Elohim sudah memberikan rambut yang ikal, kita kepingin lurus. Elohim memberikan rambut yang lurus, kita menginginkan rambut yang ikal. Bukankah itu penghinaan? Kaum Hawa dulu ini penghinaan tidak? Itu adalah penghinaan, sama saja. Bapak nggak cocok, sama seperti waktu kita di tukang salon. Nah, di saat dibuat rambut kita model seperti ini, kita protes karena tidak cocok, benar? Janganlah seperti ini, gini aja buat seperti ini, seperti itu, ya. Bayangkan, hei kaum Hawa, di saat engkau memoles wajahmu, di saat engkau merubah bentuk rambutmu, yang tadinya diberikannya ikal, tetapi kau protes, Bapak, ini rambut saya kok keriting. Akhirnya, nggak cocok. Sudah deh Bapak, saya pergi ke salon. Itu ilustrasinya. Sehingga kau pergi ke salon, kau memaksakan alat untuk membakar rambutmu supaya rambutmu menjadi lurus. Dan begitu juga engkau yang sudah dianugerahkan dengan rambut lurus, Bapak nggak cocok, aku kelihatan mukaku cabi. Akhirnya pergi ke salon, ya, buat rambutku ini yang dikasih Elohim tidak cocok. Sadar nggak akan hal itu? Engkau diberikan alis, apa yang kau lakukan? Bapak, alisku ini banyak menyebar kemana-mana. Gimana sih kau jadikan alisku? Ambil pisau cukur alismu. Jadi bertobat bagi kaum Hawa. Dan ternyata kemarin saya diberkati oleh satu ayat yang saya baca dari buku Henok. Dikatakan apa? Ya, ini perlu didengarkan oleh kaum Hawa. Yang pertama sekali mengajari perempuan, mengajari manusia untuk mencukur alis adalah Lucifer. Ternyata hal sekecil itu pun dibukakan, saudara. Di situ saya tersadar kemarin. Pantas Noel, saya bilang. Kemarin waktu di Jakarta, entah kenapa tiba-tiba Elohim taruhkan di hati saya untuk menyinggung masalah alis perempuan. Sampai saya bersaksi, dulu saya tukang cukur alis. SMP, SMA, saya sudah bawa cukur ke kelas. Siapapun alis orang yang mau saya bentuk, saya bentuk.
Kalau masalah mencukur alis, oh saya bisa. Ya. Itu bidang saya itu. Sampai waktu saya sudah buka usaha, pegawai-pegawai negeri itu selalu antri datang ke rumah saya untuk dicukur alisnya. Karena tangan ini sangat lihai. Ternyata tangan ini dilatih oleh siapa? Dilatih oleh Lucifer untuk merubah bentuk yang telah diberikan oleh Elohim. Puji Elohim, tangan ini tidak terpakai lagi untuk itu. Ya. Dan saya juga waktu baru bertobat masih cukur alis. Masih banyak foto-foto saya sudah pakai baju putih-putih, masih cukur alis. Tetapi ada hari saya berkaca, saya digerakkan berkaca. Saya orang yang jarang berkaca, saudara. Semenjak ikut Elohim, entah kenapa saya orang yang jarang berkaca, makanya kaca tidak ada di sini. Ya. Hari itu saya berkaca, saya melihat diri saya di kaca, dan saya diarahkan ke alis saya. Kalau saudara melihat, mungkin alis saya berantakan dan jarang sampai ke mata saya. Tetapi entah kenapa saat itu saya melihat begitu cantiknya saya. Itulah di saat penglihatan kita sudah diberikan kemuliaan. Ya, tiba-tiba saya melihat diri saya sangat cantik. Dan dari situlah saya tidak pernah mencukur alis saya. Lama kelamaan, saat itu saya belum diberikan hikmat akan hal ini. Ya, lama kelamaan saya mulai dibukakan hikmat untuk tidak berubah bentuk. Kalau warna rambutmu hitam, jangan kau cat hijau, jangan kau cat biru, jangan kau cat pirang. Ya, bagi yang pirang-pirang rambut saya katakan, engkau telah menghina ciptaan Elohim. Mau saudara katakan terlalu keras, terlalu kasar, silahkan. Saya hanya menyadarkanmu, sebab dia akan datang dan melihat ciptaannya sebagaimana dia menciptakan. Seperti itulah dia ingin kita ditemukan olehnya. Jadi kalau hari ini rambutmu pirang, ya, bertobat. Ya kalau memang sudah tumbuh uban, ya biarkan saja. Itu kan lambang dari berkat kemuliaan Elohim. Kita diberi umur panjang. Ya. Dan alismu, bulu matamu, ya, bentuk wajahmu, jangan pernah engkau rubah. Hari demi hari, semakin dibukakan Elohim segala sesuatu. Dan itu harus saya sampaikan kepada saudara. Jadi ini peringatan keras kepada kaum Hawa. Ternyata yang pertama sekali merusak manusia, ya, membuat manusia itu untuk berontak kepada Elohim adalah Lucifer. Salah satu pekerjaan yang dilakukannya adalah apa? Mencukur alis. Ya. Sebab siapa yang mencukur alis? Kalau saudara pelajari, siapa yang mencalak matanya? Penyembah berhala. Mereka yang mencalak matanya, dan mereka lah yang mencukur alisnya. Jadi janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Kalau kau merasa, aduh gimana bu, sudah terlanjur botak, sudah biarkan saja. Kalau memang itu sudah kesalahan, biarkan saja. Yang terlanjur tato minta ampun kepada Elohim. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.
Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui
bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.